Pemirsa, kita sampai di akhir acara. Sebelum fatwa, saya minta dari Pak Joko Sarwoko, mantan Hakim Agung, Sekretaris ALC, kali ini ingin ngasih pendapat. Silakan. Gabriel Mal. Terima kasih Bang Karni. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan sekaligus luruskan sebenarnya. Pertama gini, soal tadi ada menyinggung soal lex specialis dan lex generali. Jadi dalam KPK, di KPK, undang-undang KPK itu ada lex spesialisnya menyangkut hukum acaranya, which is yang itu benar. Kita lihat di pasal 39 ayat 1 tadi yang tidak dibacakan buntutnya itu, kecuali ditentukan dalam undang-undang ini. Ini adalah entry point dari lex spesialis untuk hukum acara di undang-undang KPK. Hanya kemudian pertanyaannya begini, mana aja lex spesialis untuk hukum acara di undang-undang KPK itu? Salah satunya adalah pasal 44 ayat 1, itu selalu yang digunakan oleh KPK. Mari kita membaca pasal 44 ayat 1. Pasal 44 ayat 1 itu bunyinya gini, jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam waktu paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Pertanyaannya, di mana penetapan tersangkanya di sini? Ketika kita cek di penjelasan pasal 44 ayat 1 ini, tidak ada membicarakan bahwa laporan itu dalam rangka untuk penetapan seseorang menjadi tersangka. Ya, jadi tolong teman-teman dari KPK untuk mengecek lagi. Hal berikutnya juga, hukum pidana itu saya kira bersifat impersonal, sangat personal. Karena itu misalnya kalau saya melakukan satu tindak pidana tidak dapat diwariskan kepada anak saya. Itu saya mati bersama dengan tindak pidana tersebut misalnya. Nah, karena itu segala hal yang menyangkut pemeriksaan terhadap orang itu harus direct to orang itu, langsung kepada orang itu. Nah, coba dicek lagi pertimbangan dari hakim kemarin dalam putusan pra-peradilan itu, dia mengatakan bahwa bukti-bukti yang dikemukakan itu tidak berdasarkan sprindik yang dikeluarkan untuk Novanto. Artinya berdasarkan sprindik lainnya. Nah, saya kira itu yang kemudian menjadi persoalan dalam perkara tersebut dan kemudian yang menyebabkan hakim memutuskan tidak sahnya penetapan tersangka tersebut. Lalu kemudian hal yang saya kira agak bersifat umum yang ingin saya sampaikan begini. Korupsi itu menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat luas, masyarakat banyak. Dan karena itu kemudian dalam sistem peradilan pidana ada dua elemen penting yang harus benar-benar ditaati oleh setiap penegak hukum termasuk KPK. Elemen pertama adalah hukum acaranya yang menjamin tegaknya keadilan prosedural atau procedural justice. Yang kedua hukum materialnya, ya, yang menjamin tegaknya keadilan substantif. Nah, kemudian di dalam dua elemen ini sebenarnya ada prinsip dasar, ada dua sebenarnya prinsip dasar yang pernah saya sampaikan juga kepada Pak Fahri. Pertama, fundamentum iustitiae primum est qui neceretur. Artinya begini, fondasi pertama keadilan itu tidak boleh merugikan pihak lain. Yang kedua, yang dikemukakan oleh filsuf Aquinas, bonum ex integra causam malum ex quoque defectu. Artinya, suatu tindakan baik hanya jika setiap elemen dari tindakan itu baik. Suatu tindakan itu buruk jika salah satu saja dari elemen tindakan itu buruk. Dalam kasus ini, kalau kita melihat dalam dua elemen tadi, ketika
elemen procedural justice-nya, KUHAP-nya buruk, tidak ditaati, maka kemudian yang lain jadi buruk. Sehingga menurut saya ke depan mohon dua elemen ini benar-benar diperhatikan betul, karena dengan demikian hukum bisa benar-benar ditegakkan seadil-adilnya. Terima kasih. Terima kasih, Gabriel Mahal. Sekarang Pak Joko Saruko. Terima kasih Pak Karni, Bapak-Bapak sekalian. Saya akan, karena saya mantan hakim dan separuh hidup saya ini, separuh umur saya ini adalah sebagai hakim, jadi saya ingin memberikan pendapat yang normatif tentunya. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa yang menjadi masalah itu sebenarnya adalah perkembangan hukum acara pidana itu tidak sesuai dengan perkembangan hukum pidana material. Oleh karena itu kadang-kadang diperlukan acara-acara khusus di dalam setiap undang-undang. Kemudian Undang-Undang Tipikor, kemudian nomor 31 tahun 1999 kemudian ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, termasuk Undang-Undang KPK. Itu sebenarnya kalau kita dekati dari sisi politik hukum, ini adalah merupakan undang-undang hybrid. Karena bermuara yang pertama adalah ke Undang-Undang Dasar 45, dan yang lain lagi adalah dari UNCAC tahun 2003. Oleh karena itu, ada beberapa ketentuan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan KUHAP, tetapi justru itulah sifat lex spesialisnya. Disitulah perbedaannya di dalam kaitannya dengan hukum acara. Misalnya soal penyadapan dan sebagainya. Nah, kemudian tindak pidana korupsi itu adalah bermotifkan ekonomi, termasuk pencucian uang dan sebagainya. Oleh karena itu pendekatan follow the suspect itu sekarang kadang-kadang agak ditinggalkan dan kemudian dilengkapi dengan follow the money. Nah, kalau kita kaitkan dengan pra-peradilan pasal 1 butir 14 KUHAP kita, kemudian pasal 44 di situ intinya bahwa apabila sudah terpenuhi dua syarat maka seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka. Artinya di sini tidak harus bahwa pernyataan tersangka itu adalah akhir penyidikan. Tidak harus. Oleh karena itu, saya juga ingin menyatakan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan ini tidak bersekat-sekat. Tapi itu sebenarnya hanyalah rumusan di dalam undang-undang kaitannya dengan pejabat fungsionalnya yang berbeda. Tapi tujuannya adalah sama. Nah, pendekatan-pendekatan ini tentunya akan membawa output yang berbeda pula. Menurut saya pertimbangan hakim pra-peradilan yang mengatakan bahwa pernyataan tersangka itu di akhir penyidikan itu menurut saya salah. Ya, karena apa? Karena justru di dalam proses pemeriksaan nanti, apalagi tentang pembuktian segala, harus dibuktikan mana buktinya. Pembuktian itu kan nanti sebenarnya. Yang perlu dipenuhi adalah dua alat bukti. Dan tentunya dua alat bukti itu apa saja? Yang diatur dalam 184 KUHAP dan pasal 5 ayat 2 Yungto pasal 44 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 ya. Tentang Undang-Undang ITE.
Nah, ini yang kemudian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Saya ingin kembali lagi ke pra-peradilan. Pra-peradilan ini mengalami pasang surut. Saya pernah menangani pra-peradilan baik di tingkat pertama maupun di tingkat kasasi. Misalnya, saya pernah menangani pra-peradilan yang dikabulkan oleh hakim karena hasil lelang eksekusi. Ini diperadilan dan dikabulkan. Ini kalau kita biarkan maka nanti akan rusak itu sistem hukum kita. Saya minum dulu, ini sangat semangatnya ini. Nah, kemudian sekarang ini saya mendengar dari cerita seorang pensiunan hakim yang menjadi pengacara. Pra-peradilan itu selain pasal 77 KUHP, sebenarnya kalau normatif ya hanya pasal itu aja. Tapi sekarang ada 3 putusan MK katanya. Yang itu kemudian dijadikan Perma nomor 6 dan nomor 4 tahun 2016. Nah, di dalam Perma itu juga menurut saya ada kekurangannya. Karena ada perubahan-perubahan yang semula pra-peradilan itu kalau konsepnya itu adalah merupakan alat untuk kontrol dari aparat penegak hukum, terutama penuntutan dan penyidikan. Tapi sekarang ini sudah berubah, bergeser menjadi upaya hukum untuk menghindarkan proses hukum itu sendiri. Jadi tidak sederhana lagi. Oleh karena itu kalau kita melihat di pasal 77 KUHP, itu hanya 4. Dan kemudian hukum acaranya betul tadi yang disampaikan oleh Profesor Andi Hamzah, hukum acaranya itu pasal 82 dan 83, itu saja. Nah, tapi di dalam praktek kan sekarang banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan itu bukan saja hukum acaranya, misalnya pada tahun 2000 itu ada perkara pra-peradilan yang sampai tingkat kasasi dan PK. Sampai saya pensiun masih ada itu. Tapi kemudian dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 pasal 45A itu dikatakan secara tegas di situ bahwa pra-peradilan tidak bisa dikasasi. Ada yang berpendapat bahwa kalau tidak dikasasi, tidak boleh dikasasi, apalagi di PK kan seperti itu. Tapi sebenarnya tidak secara tegas diatur demikian. Nah, kemudian saya ingin mengusulkan agar supaya karena pra-peradilan ini sekarang sudah menjadi upaya hukum untuk melepaskan dirinya dari proses hukum, hakim tunggal itu akan menempatkan posisi hakim yang tidak enak. Artinya nanti kalau dikabulkan disangka terima uang, dan kalau tidak bagaimana, kan begitu. Jadi ini seperti repot. Saya ingin mengusulkan barangkali ada perlu revisi Perma nomor 6 tahun 2016 agar supaya khusus untuk pra-peradilan yang karena adanya putusan MK misalnya, ya itu kan sudah antara lain pernyataan tersangka, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya. Yang itu semula tidak masuk. Ini harus diperiksa oleh hakim majelis. Dengan demikian untuk menghindari dugaan-dugaan yang tidak pada tempatnya. Ini. Itu yang ingin saya sampaikan, dan saya kira DPR dan pemerintah harus segera memperbaiki. Kalau memang hukum acaranya tidak cukup, harus segera diperbaiki. Kalau tidak, nanti akan terjadi pro dan kontra terus, terutama kaitannya dengan putusan MK. Nah, putusan MK itu kalau menurut undang-undangnya kan dia hanya boleh menetapkan dan menyatakan bahwa pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Tapi kan ternyata dalam putusan MK banyak sekali yang lembaga ini menentukan sebuah norma hukum baru.
Ini sebenarnya sudah mencerobot kewenangannya pemerintah dan DPR. Nah tentu mungkin boleh dikatakan bahwa beberapa putusan MK ini tidak pro kepada pemberantasan korupsi, kan begitu. Boleh dikatakan demikian. Nah oleh karena itu beberapa usul saya seperti itu, dan Mahkamah Agung sementara bisa membuat perma-perma yang lebih banyak lagi, terutama kaitannya dengan pra-peradilan, kalau memang sudah diterima di dalam hal-hal baru, misalnya seperti penyataan tersangka dibuat itu, sedangkan memang ya KUHP kita ini sudah dibuka, sudah dibongkar. Ya itu ya karyanya para penasihat hukum, minta maaf barangkali ini yang pandai mengotak-atik suatu pasal dan kemudian dibantu oleh saksi ahli, sehingga hakim ini tentu akan terpengaruh. Karena hakim ini pendidikannya ya terus terang saja, pemahamannya juga kalah dengan para saksi ahli yang bergelar profesor doktor. Apalagi kalau bekas muridnya barangkali. Nah ini sering akan mempengaruhi keputusannya. Nah di situ mungkin hakim independensinya tidak ada lagi, karena bisa juga dipengaruhi hal-hal seperti itu. Dan yang terakhir saya ingin katakan bahwa putusan pra-peradilan ini barangkali menguntungkan kedua-dua pihak, baik SN maupun KPK. Untuk SN barangkali kemenangan ini sementara, karena tidak tertutup kemungkinan nanti akan ada penyidikan baru, sprindik baru, dan akan dilanjutkan perkaranya. Nah sekarang yang untung juga KPK, karena kalau itu dianggap kekurangan, ya nanti akan dilengkapi oleh KPK. Tapi lagi-lagi saya ingin menyampaikan bahwa perkara pra-peradilan SN dan yang lain itu barangkali akan unsur lainnya, justru faktor hukum akan lebih sedikit daripada faktor yang lainnya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sudah sampai di akhir diskusi kita. Saya juga ingin mengingatkan, salah satu tanda-tanda korupsi masih hidup dalam masyarakat adalah ketika kita masih menghalalkan segala cara untuk tujuan yang baik sekalipun. George Bernanos, penulis Prancis. Kita ketemu IOC yang akan datang.